Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita masih senantiasa diberikan nikmat kesehatan. Untuk video kali ini, saya akan sharing ataupun berbagi terkait dengan salah satu topik, yaitu tanda dan bahaya kehamilan. Ya. Berbicara tanda bahaya kehamilan, tentu dalam masa kehamilan kita ketahui bahwa tubuh seorang ibu itu mengalami berbagai perubahan ya, baik secara anatomis, fisiologis, hormonal maupun psikologis. Tentu ini terjadi berbagai perubahan. Kalau secara anatomis tentu berhubungan dengan fisik ya, bentuk tubuhnya kita biasanya kalau sebelum hamil dan selama hamil ini tentu berbeda ya. Biasanya karena ada janin yang ada di dalam kandungannya kita, maka perutnya kita akan lebih menonjol. Kemudian biasanya juga pada bentuk tubuh biasanya ada hiperpigmentasi kulit, terjadi perubahan warna yang lebih menonjol, biasanya pada muka ada muncul bintik-bintik di muka, begitupun biasanya di perut muncul stretch mark di perut, kemudian begitupun dengan secara fisiologis juga terjadi perubahan. Hormonal juga seperti itu, biasanya pada kondisi hamil ini terjadi apa namanya perubahan sekresi dalam tubuhnya kita. Begitupun dengan kondisi psikologisnya. Eh, Perlu kita ketahui bahwa sebagian besar secara keseluruhan perubahan ini pada dasarnya normal ya terkait dengan kehamilan. Akan tetapi yang perlu kita waspadai, yang perlu kita perhatikan adalah ketika beberapa tanda ataupun gejala ini sudah berlebihan, maknanya adalah maka perlu kita curigai ini adalah sudah menjadi resiko ataupun bahaya untuk janin yang ada dalam kandungannya kita ya. Ketika keluhannya sudah berlebihan, misalnya kita mual muntah itu kan sesuatu hal yang wajar. Tapi ketika mual muntahnya berlebih, dalam hal ini bisa berdampak pada kondisi kesehatan sampai penurunan berat badan atau misalnya tidak mau makan sama sekali, bahkan berat badannya sampai turun drastis, maka itu sudah menjadi sesuatu hal yang tidak normal ya. Nah, pada beberapa kondisi perubahan yang terjadi ini dapat berkembang menjadi masalah kesehatan sehingga bisa berpotensi dapat membahayakan kesehatan ibu maupun janin. Nah, tanda bahaya apa saja yang perlu kita ketahui? Nah, ini di video ini akan saya paparkan atau menjelaskan beberapa kondisi bahaya seperti yang pertama adalah perdarahan. Bicara perdarahan itu tentu ini menjadi salah satu tanda yang sering terjadi, yang sering didapatkan keluhan-keluhan pada ibu biasanya datang di fasilitas kesehatan biasanya pada trimester-trimester awal kehamilan. Nah, salah satu tanda bahaya utama ya ini. Kemudian pendarahan ini biasa diindikasikan dengan terjadinya abortus, kehamilan ektopik, ataupun mola hidatidosa. Abortus, apa sih bedanya ketiga ini? Jadi, ketiganya itu berbeda ya, akan tetapi biasanya keluhan ataupun gejala yang dialami oleh ibu itu biasanya sama, adanya terjadinya perdarahan. Nah, abortus itu konsepnya adalah suatu kondisi di mana terjadinya pengeluaran hasil konsepsi dalam hal ini adalah dalam bentuk jaringan, dalam bentuk darah ataupun organ 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 janin yang keluar sebelum waktu usia kehamilan. Itu istilahnya abortus. Kemudian kalau kehamilan ektopik itu suatu proses kehamilan yang terjadi di luar kandungannya. Jadi janin ataupun organ jaringan yang berkembang di luar kandungan sehingga apa namanya jaringan tersebut tidak bisa berkembang, maka lama-kelamaan itu akan dikeluarkan dalam bentuk darah, dalam bentuk perdarahan. Kalau mulai hidatidosa itu dia istilahnya itu hamil anggur ya. Kalau kita di masyarakat menyebutnya hamil anggur ya. Kita seakan-akan apa namanya secara fisik, secara fisiologi kita merasakan hamil, namun kehamilan yang kita alami itu tidak berkembang juga. Dia jadi jaringan-jaringan darahnya itu berbentuk seperti anggur. Makanya dia dibilang hamil anggur atau mulai hidatidosa dalam istilah medisnya. Kemudian apa namanya perdarahan ini biasanya terjadi pada awal ya, seperti yang saya bilang tadi, perdarahan di awal kehamilan. Itu ada istilahnya placenta previa dan solusio placenta. Nah, ini berbeda ya.
plasenta previa dan solusio plasenta. Nah, kalau plasenta previa biasanya itu dia darahnya bentuknya itu segar, warnanya darah segar. Kalau solusio plasenta biasanya itu dia adalah eh, darah hitam yang apa namanya? Darah yang merah merah tua kemudian agak kecoklatan. Itu solusio plasenta. Kemudian ini juga salah satu kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya pendarahan ya, karena plasentanya kita itu, plasenta ibu itu tertutup sebagian, namanya previa sebagian. Kalau dia tertutup secara total itu istilahnya adalah solusio plasenta. Jadi ibu-ibu bisa membedakan ya kedua hal ini. Kalau untuk gejalanya pasti ya keluar darah segar ataupun kecoklatan tergantung dari penyebabnya tadi. Kalau dia Previa berarti darah segar. Kalau dia solusio biasanya itu darahnya adalah kecoklatan, keluar dari vaginanya perempuan. Kemudian adanya nyeri perut bagian bawah, kemudian pusing dan lemas, kemudian ada terjadi kontraksi sebelum waktunya. Biasanya sakit kontraksi, padahal kita belum memasuki usia atau waktu untuk melahirkan. Nah, ibu-ibu semua perlu diperhatikan bahwa ketika perdarahan yang tidak segera ini tidak ditangani dengan cepat, maka akan menyebabkan komplikasi parah, bahkan sampai terjadinya shock hipovolemik hingga kematian pada ibu maupun janin ya. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah hipertensi gestasional atau hipertensi yang terjadi pada saat kondisi hamil ya. Jadi peningkatan tekanan darah di atas normal ya. Itu biasanya adalah di atas 140 per 90 mmHg setelah usia kehamilan 20 minggu. 20 minggu itu kalau dikonversi ke bulan kurang lebih eh, 5 bulan, 6 bulan ke atas. Ya, kemudian dia tidak disertai proteinuria atau adanya kandungan protein dalam urin maupun tanda kerusakan organ lainnya. Biasanya hipertensi atau peningkatan tekanan darah ini dia akan kembali normal seperti sedia kala. Biasanya pulih membaik. Kemudian selanjutnya kondisi hipertensi ini tentu perlu diperhatikan ya, karena tetap jika dibiarkan akan secara terus-menerus maka akan mengganggu kondisi janin dalam kandungan, bisa memperparah ya, bisa terjadinya eklamsi ataupun preeklamsi pada ibu. Kemudian yang berikut edema atau pembengkakan yang berlebihan. Biasanya kalau pembengkakan itu sering ya, beberapa ibu hamil juga biasanya sering mengeluhkan adanya pembengkakan. Ini biasanya dihubungkan dengan mobilitas biasanya ya. Kalau kondisi normal biasanya banyak duduk, pergerakan kurang, mobilisasi berkurang, olahraga berkurang, itu biasanya pada bagian ekstremitasnya kita, pada kaki ataupun tangan itu biasanya adalah pembengkakan. Biasanya itu normal. Kan tetapi ketika pembengkakannya itu berangsur, maksudnya tidak turun-turun, membengkak terus, kemudian setelah dicek lab, apa namanya, ada protein dalam urin, kemudian tensinya juga tinggi, ini patut untuk diwaspadai, harus diperiksa lebih lanjut, harus ditangani secara cepat. Biasanya pembengkakannya itu yang berlebihan pada wajah sampai membengkak sekali, kemudian tangan, seluruh tubuh itu bisa indikasi preeklamsi tadi ya. Nah, gejala apa yang harus diwaspadai? Biasanya pembengkakan yang muncul itu mendadak ya, tidak secara bertahap, namun pembengkakannya itu muncul secara tiba-tiba mendadak. Kemudian berat badannya meningkat secara cepat, itu meningkat drastis, itu patut diwaspadai. Kemudian hipertensi tadi saya bilang ya,
Ketika terjadi peningkatan berat badan, kemudian pembengkakan, kemudian setelah diperiksa tensinya ternyata dia kategori hipertensi di atas 140/90, berarti ini ada kecurigaannya adalah terjadinya edema, pembengkakan, ataupun komplikasi bisa terjadi eklamsi ataupun preeklamsi tergantung dari hasil labnya tadi apakah ada proteinuria dalam protein dalam urinnya. Kemudian selanjutnya eklamsi preeklamsi ya. Jadi istilah eklamsi preeklamsi ini menjadi komplikasi lanjutan tadi dari hipertensi yang tidak terkontrol pada saat hamil bisa memicu eklamsi ya. Eklamsi merupakan komplikasi kehamilan yang ditandai dengan hipertensi setelah usia kehamilan 20 minggu ya. Selain hipertensi ada namanya proteinuria ya, adanya kandungan protein dalam urin melalui hasil pemeriksaan lab. Ketika ada kandungan protein dalam urin maka itu indikasi adalah preeklamsi. Kapan dikatakan eklamsi ya? Ketika dikatakan eklamsi ketika apa namanya peningkatan tekanan darah, kemudian protein dalam urin, kemudian bahkan terjadi sampai setelah lahir itu sudah menjadi kategori eklamsi, bisa sampai apa namanya terjadi sakit kepala berat, kemudian penglihatannya kabur, pembengkakan pada wajah dan tangan, nyeri ulu hati, sampai menimbulkan penurunan kesadaran pada kondisi yang berat. Ini curiganya adalah eklamsi, ya. Ketika tidak ditangani dengan baik, preeklamsinya maka akan menjadi eklamsi, ya. Jadi terbawa sampai setelah proses lahiran, ya, bisa disertai dengan kejang. Ketika eklamsi, preeklamsi tidak ditangani dengan cepat, maka itu resikonya adalah mengancam jiwa atau keselamatan ibunya. Bisa larinya komplikasinya bisa ke sistem lain, misalnya ginjal. Ibunya bisa mengalami gangguan ginjal. Nah, ini ada salah satu kasus yang terjadi eh, beberapa waktu yang lalu. Kebetulan keluarga juga mengalami kasus ini ya. Dia diawali dengan hipertensi, kemudian hipertensinya tidak terkontrol sampai dia mengalami eklamsi, preeklamsi, komplikasi ke ginjal, dia mengalami gagal ginjal di diagnosa dokter sampai tadinya dia mau diterminasi kehamilannya, namun karena terlambat dia sudah istilahnya kita sebutnya itu keracunan kehamilan. Keracunan kehamilan, jadi bayinya sudah meninggal, ibunya juga meninggal, jadi tidak bisa tertolong. Nah, jadi tentu ibu semua tentu hal ini menjadi hal yang harus kita hindari ya. Jadi kalau kita sadari sejak awal terkait dengan kondisi ini, misalnya kita merasa pusing ataupun ada sesuatu perubahan yang lain dalam tubuhnya kita, kenapa tiba-tiba bengkak, maka itu perlu kita segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan, baik itu ke bidan, ke perawat ataupun dokter yang ada di rumah sakit ataupun di puskesmas. Kemudian yang berikut gerakan janin yang berkurang. Nah, kehamilan yang normal, kehamilan yang sehat itu tentu ditandai dengan adanya gerakan janin yang aktif di dalam perut. Nah, ketika gerakan janin itu sudah tidak ada ataupun berkurang, maka ini adalah indikasinya adalah ada masalah pada kehamilan ataupun janin yang ada dalam kandungannya kita. Itu indikasinya adalah adanya hipoksia. Hipoksia biasanya itu karena beberapa faktor dari ibunya sampai suplai oksigen ke, ke bayinya itu berkurang. Maka janin itu akan mengalami namanya istilahnya adalah hipoksia. Gejala yang perlu diperhatikan adalah gerakan janin yang berkurang, bahkan sampai tidak ada gerakan, kemudian ibu merasa janinnya itu diam. Ketika hal ini terjadi, maka cepat harus ibunya dirujuk, dilakukan pemeriksaan, harus segera dilakukan terminasi terkait dengan kehamilan. Karena kalau dibiarkan itu bisa mengancam kesehatan ataupun keselamatan ibu, ya. Sehingga pada kondisi ini itu memerlukan pemeriksaan segera dengan menggunakan pemantauan DJJ. Biasanya kalau pemeriksaan awal itu kita hitung denyut jantung janinnya. Kemudian yang kondisi berikut adalah ketuban pecah dini ya. Kita tahu bahwa cairan ketuban itu berfungsi sebagai pelumas yang bisa istilahnya memperlancar proses lahiran. Namun ketika ketuban pecah sebelum waktunya, istilahnya ketuban pecah dini, maka ini akan meningkatkan risiko infeksi pada ibu maupun janin. Nah,
Gejalanya apa? Misalnya keluar cairan bening dari vagina secara terus-menerus sebelum waktu lahiran, kemudian pakaian dalamnya sering basah, kemudian bau khas dari cairan ketuban. Itu bisa tanpa disertai kontraksi ataupun disertai kontraksi. Itu untuk ketuban pecah dini. Baik, Ibu, semuanya demikian materi ataupun topik yang saya share. Semoga bisa memberikan manfaat. Jadi, pesan yang bisa saya berikan bahwa kita tentu sebagai perempuan harus istilahnya bisa mengenali kondisi tubuhnya kita. Kita yang tahu sendiri tubuhnya kita, jadi kita harus bisa sadar eh, ketika ada sesuatu hal yang lain yang berubah dengan tubuhnya kita, maka kita harus segera melakukan pemeriksaan dengan eh, petugas kesehatan. Kita tidak boleh takut ya, karena ini berhubungan dengan keselamatan kita maupun janin yang dalam kandungannya kita. Jadi kita harus betul-betul aware dengan dirinya kita maupun janin yang ada dalam kandungannya kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.